Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Apalagi di semester awal ini, berarti semester awal harus mulai dengan semangat yang baru. Baik, kita ketemu lagi ya pada pelajaran IPS di semester kali ini ya. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Pada semester kali ini kita akan membahas tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Jadi manusia itu pasti memerlukan yang namanya kebutuhan, dan kebutuhan manusia dengan manusia yang lainnya itu pasti berbeda. Selanjutnya adalah kelangkaan dan kebutuhan manusia. Selain sebagai makhluk ekonomi, manusia berperan sebagai makhluk sosial. Nah, yang mana dia tidak bisa lepas dari orang lain atau dia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Contohnya seperti aktivitas seseorang yang membeli sayuran dan daging di pasar. Dia akan berinteraksi dengan pedagang melalui kegiatan jual beli. Nah, contoh ini bisa disimpulkan bahwa manusia akan berinteraksi dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhannya ya. Nah, akan tetapi ada permasalahannya. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Kebutuhan manusia tidak terbatas, akan tetapi alat pemuasannya itu semakin hari semakin berkurang. Nah, oleh karena itu manusia diharapkan untuk berperilaku rasional. Rasional itu apa? Rasional itu dia berpikirnya tahu, oh ini benar, oh ini salah, oh ini yang harus saya beli, oh ini yang harus tidak saya beli. Nah, itu namanya adalah rasional. Nah, lanjut kita ke materi berikutnya. Sebagai permasalahan ekonomi manusia, ada yang tahu kelangkaan itu apa? Ya, kelangkaan itu adalah suatu keadaan di mana jumlah sumber daya yang ada dirasakan kurang atau tidak cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Atau ini, kelangkaan itu adalah kebutuhan manusia itu semakin besar, akan tetapi alat pemuasannya semakin sedikit. Atau kebutuhan manusia itu banyak sedangkan sumber daya itu sedikit. Itu namanya adalah kelangkaan. Oke, paham dari sini? Kita lanjut ke materi berikutnya. Secara khusus ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah kelangkaan sumber daya alam. Berikut beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kelangkaan. Yang pertama, efisien dalam menggunakan sumber daya. Artinya, kita mengusahakan jangan sampai ada sumber daya yang terbuang percuma. Ini dengan kata lain, kita berarti harus hidup hemat. Ya. Yang kedua, menggunakan teknologi dalam proses produksi. Contohnya seperti menggunakan mesin-mesin canggih dalam memproduksi barang sehingga proses produksi dapat berlangsung dengan mudah, cepat, dan menghasilkan barang dalam jumlah yang banyak. Tetapi teknologi yang digunakan ini juga harus tepat guna dan ramah lingkungan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kerusakan pada lingkungan. Oke. Nomor 3, menjaga kelestarian sumber daya alam. Contohnya seperti melakukan riboisasi dan pengolahan limbah
reproduksi. Dari sini paham? Kita lanjut ke materi berikutnya. Kita lanjut kepada kebutuhan manusia. Apa sih kebutuhan itu? Apa kebutuhan? Ya, kebutuhan itu adalah keinginan manusia terhadap barang dan jasa yang harus dipenuhi. Ya. Nah, setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, kebutuhan manusia itu selain berbeda-beda, dia juga bersifat beragam dan tidak terbatas. Betul. Kebutuhan manusia sendiri juga terus berkembang seiring berjalannya waktu, ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan manusia ini bagaimana? Kita harus menggunakan skala prioritas. Supaya apa? Supaya kita tahu mana ini yang barang yang harus kita beli, apa yang harus tidak kita beli. Nah, itu namanya adalah skala prioritas. Dalam memenuhi kebutuhan manusia itu harus sesuai dengan pendapatannya masing-masing. Dia tidak mungkin membeli barang mewah kalau pendapatannya dia rendah. Jadi pasti kalau dia pendapatannya rendah, pasti kebutuhannya juga disesuaikan dengan pendapatannya. Oke, dari sini paham? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Secara umum, kebutuhan manusia itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, menurut tingkat kepentingan atau intensitasnya. Ada 3, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika kita tidak dipenuhi, itu akan merusak atau itu akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Tuh. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti baju, tempat tinggal, kemudian pangan, itu. Kemudian yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu apa? Kebutuhan tambahan. Nah, kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Jadi ini tidak berpengaruh. Dia tidak akan mati kalau dia tidak memenuhi kebutuhan sekunder ini. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti HP, laptop, televisi, kemudian contohnya lagi motor. Nah, itu. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier atau disebut sebagai kebutuhan mewah. Yang mana kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder. Akan tetapi kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi oleh setiap orang. Karena kebutuhan ini disesuaikan dengan kondisi pendapatan tiap-tiap manusia atau orang. Lanjut ke menurut sifatnya, ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan yang dipenuhi untuk memperoleh kondisi tubuh yang sehat dan bugar. Contohnya adalah olahraga, makan, minum, dan obat-obatan. Kemudian kebutuhan rohani, kebutuhan yang berkaitan dengan kejiwaan manusia. Tujuannya adalah untuk memperoleh ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan hidup. Contohnya beribadah, piknik, kasih sayang keluarga, dan interaksi sosial di dalam lingkungan masyarakat. Lanjut, menurut waktu pemenuhannya kebutuhan ada 3. Yang pertama
sekarang. Kebutuhan yang harus dipenuhi tidak bisa ditunda. Contohnya, saat kalian sakit gigi. Saat kalian sakit gigi, apa yang diperlukan? Obat kan? Nah, obat itu tidak bisa ditunda. Kalau kamu ditunda, otomatis gigimu akan semakin sakit. Tuh. Kemudian yang kedua, kebutuhan masa depan. Kebutuhan yang dapat dipenuhi di masa depan, masa berikutnya. Contohnya seperti tabungan. Yang terakhir, kebutuhan sepanjang waktu. Ini kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan sepanjang masa hidup manusia. Contohnya adalah mendapatkan pendidikan. Lanjut, kebutuhan yang terakhir ini adalah menurut subjek yang membutuhkan. Yang pertama ada kebutuhan pribadi, yaitu kebutuhan yang muncul dari dalam diri sendiri. Jadi hanya kita yang memiliki kebutuhan ini, belum tentu orang lain juga memerlukan kebutuhan ini. Jadi kebutuhan orang itu berbeda-beda. Yang kedua itu adalah kebutuhan sosial atau kolektif, kebutuhan yang diperlukan oleh semua lapisan masyarakat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti jalan, alat transportasi, jembatan, dan lain-lain. Oke. Sekian pembelajaran kali ini, semoga kalian paham dan sampai ketemu minggu depan, dan tetap selalu jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.